Oke. Kita bahas untuk utul 2017 mulai dari nomor 36 ya. Atom A punya 11 proton dan 12 neutron. Sedangkan atom B punya massa atom 16, neutronnya 8. Jika A dan B berikatan, molekul yang terbentuk MR-nya berapa? Ikatan kimia ya ini ya, ikatan kimia. Nah, kita harus tahu atom A dan atom B itu cenderung akan membentuk ion bermuatan apa, gitu kan? Cara taunya kita konfigurasikan. A, proton 11 berarti elektronnya 11 ya. Berarti 281, elektron valensinya 1 nih. Berarti cenderung melepas 1 elektron. Terus B, masanya 16, neutronnya 8. Berarti kan B punya 8 proton. Kalau protonnya 8, maka elektronnya juga 8 ya. Konfigurasinya 26. Elektron valensinya 6. Berarti menyerap 2 elektron. Nanti A-nya jadi A plus 1, B-nya jadi B2 min. Kan gitu. A plus tambah B2 min, jadinya A2B. Nah, kita cari nih, A2B itu MR-nya berapa nih? Gitu. MR-nya A, proton tambah neutron, berarti 23 ya. A-nya ada 2, berarti 2 kali 23. AR-nya B, massa atomnya B 16. 46 tambah 16, 62 ya. Maka jawabannya alfa. Gitu ya. Gampang ya? Gampang. 37. Sukrosa dapat dioksidasi dengan asam sulfat jadi karbon dan uap air. Jika 342 gram sukrosa direaksikan, maka volume uap air yang terbentuk pada STP. Jadi ceritanya toh, sukrosa nih, ini sikrosa ya. Ketika dioksidasi dengan asam sulfat pekat, mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu pelepasan air. Nah, dan menghasilkan karbon gitu. Jangan lupa disetarakan ya. Karbonnya 12, hidrogennya harus 22. Nah, sekarang kalau sukrosanya 342 gram, kita jadikan mol, ya toh? Caranya dibagi MR. Kalau kita hitung MR-nya sukrosa, nanti MR-nya 342, Dik. Berarti gram per MR 1 mol ya, 1 mol. Karena yang ditanya air, maka kita bawa ke air. Koefisien 11. Berarti 11 mol. Kita jadikan volume STP nih. Mol kali 22,4 nih. Berarti jawabannya delta ya. Ya enggak? Cari yang belakangnya angka 4. Gampang sekali. 38. Jika dalam reaksi seperti itu digunakan HCl menghasilkan gas H2, maka logam seng yang diperlukan berapa gram? Itu kan reaksinya udah setara ya. Reaksinya udah setara, yang diketahui HCl, yang ditanya seng. Kita fokus ke dua zat ini aja. HCl-nya punya berapa milimol? Mililiter kali molar, 100. 100 milimol HCl koefisien 2. Maka seng koefisien 1, 50 dong. Ya enggak? Terus saya jadikan mol. Kalau kita jadikan mol berarti 0,05 ya. Nah, biar jadi gram dikali AR. AR-nya seng 65. Berarti berapa nih? 0,05 dikali 65. Sepertinya harus pembulatan supaya ada jawabannya. Ya enggak?
Harusnya kan 3,25. 3,25 gram. Tapi kan nggak ada nih. Kita pilih yang mendekati ya. Berarti 3,3 ya. Gampang toh? Itu 38. 39. Ada batu kapur 25 gram mengandung kalsium karbonat dan zat pengotor. Lalu dilarutkan dalam air panas sehingga menghasilkan 3 zat ini. Kita bikin reaksinya ya. CaCO3 ditambah hot water. Air panas kan ya H2O. Menghasilkan CaOH2, H2O, sama CO2. Udah setara belum ya? Di sebelah kanan hidrogennya 4. Berarti di sebelah kiri hidrogennya juga harus 4 ya. Sudah setara ya sekarang ya? Oke. Jika larutan ini tepat dinetralkan dengan HCl. Dinetralkan itu kan berarti terjadi reaksi asam dengan basa. HCl itu asamnya. Terus siapa basanya? Basanya ya CaOH2. Berarti ada reaksi lagi, Dek. Setelah terbentuk CaOH2, lalu CaOH2-nya bereaksi dengan HCl nih. Pasti jadi CaCl2 dan H2O ya. Jangan lupa disetarakan ya. Nah, maka persentase massa CaCO3 dalam batu berapa? Karena yang ditanya persen massa CaCO3, maka kita harus cari dulu berapa gram CaCO3-nya. Caranya gimana, Pak? Dari HCl. HCl-nya kan kita punya 400 milimol ya, Dek ya. Koefisien 2 ya. Maka CaOH2 koefisien 1 200 milimol. Jangan lupa tadi CaOH2-nya kan berasal dari atas ini toh. CaOH2-nya kan tadi berasal dari atas ini toh. Berarti CaOH2 yang atas juga 200 milimol gitu. Maka CaCO3-nya juga 200 milimol ya. 200 milimol atau 0,2 mol. Kita cari gram CaCO3 yuk. Mol dikali mr. Mr-nya 100 ya. 20 gram. Maka persen CaCO3 dalam batu kapur. Masih ingat rumusnya? Massa CaCO3 dibagi massa batu kapur dikali 100%. Ya enggak? Berarti ketemunya 80%. Berarti jawabannya delta. Gitu ya. Gampang ya? Gampang. Oke, sip. Mantap. Satu lagi ya. 40 yuk. Untuk reaksi pembakaran metana seperti berikut ini, diketahui delta HF zat-zatnya. CH4, CO2, H2O berturut-turut delta HF-nya sekian. Maka delta H pembakaran 32 gram metana berapa? Nah, ini ada yang aneh ya, Dek ya. Menurut data seharusnya delta HF-nya CH4 itu bernilai minus, Dek. Minus 74,9. Jadi ini ada sedikit ralat ya, Dek ya. Padahal ini naskah asli ya. Naskah asli ya, enggak apa-apa. Delta HF CH4 itu seharusnya minus 74,9. Oke. Reaksinya belum setara. Ya, kita setarain lah. Hidrogennya 4 toh. Berarti 2H2O, oksigennya ikut-ikutan jadi 4. Nah, untuk mencari delta H reaksi, kalau diketahui delta HF, caranya gimana? Masih ingat nggak? Total delta HF kanan, ya toh, dikurangi total delta HF kiri. Nah, tinggal kita hitung aja nih. Yang sebelah kanan ada CO2. Delta HF-nya minus 393,5 ditambah H2O-nya ada 2.
2 kali minus 241,8 dikurangi yang kanan. CH4-nya kan tadi minus 74,9 ya. Ditambah O2. O2 kan unsur bebas tuh. Kalau unsur bebas, delta HF-nya pasti 0. Gitu. Tinggal kita hitung ya ini ya. Kita hitung WC, ketemunya berapa ya? Ketemunya minus. Minus 802,2 kilojoule per mol. Apakah ini jawabannya? Bukan. Jangan terkecoh. Ini bukan jawabannya. Perhatikan reaksinya ya, Dek ya. Koefisien CH4-nya kan 1. Berarti CH4 yang dibakar itu sebanyak 1 mol. Makanya saya tulis satuannya kilojoule per mol. Artinya tiap 1 mol. Padahal yang diminta soal, kalau CH4-nya 32 gram. CH4 MR-nya 16. Berarti kan yang diminta soal itu kalau 2 mol. Ya enggak? Maka delta H reaksi untuk 2 mol CH4, ya tinggal kita kali 2 aja ya. Kita kali 2 aja berarti minus 1604,4. Maka jawabannya alfa. Gitu. Oke, lanjut nomor 41. Reaksi dekomposisi berikut terjadi dalam airbag mobil. Panas pembentukan delta HF untuk NaN3 adalah, tadi kan delta HF itu kan delta H pembentukan. Yang namanya pembentukan itu harus unsur tambah unsur jadi senyawa. Senyawanya harus 1 mol ya. Nah, dari reaksi yang diketahui, gimana caranya supaya reaksinya itu unsur tambah unsur? Berarti reaksinya harus kita balik. Unsur nitrogen ditambah unsur natrium menjadi NaN3. Kalau reaksinya dibalik, maka delta H berubah tanda, betul ya? Nah, jadi plus nih. Tapi kan senyawanya harus 1 mol. Ini senyawanya 2 mol. Supaya senyawanya 1 mol, maka reaksinya kita bagi 2. Ya, jadi gini aja, 3/2 tambah 1 Na tambah 1 NaN3. Kalau reaksinya dibagi 2, maka delta H-nya juga dibagi 2, ya toh? 43,5 bagi 2 berapa? Sekitar 20-an ya. 21. Tapi komanya 0,75. Kok nggak ada, Pak? Ya tinggal dibulatin aja kok. 21,8. Tapi plus ya. Nah, jadi jawabannya cendol. 42. Diketahui data ya, data konsentrasi dan waktu reaksi. Waktu reaksi saat konsentrasi X dan Y masing-masing 0,2 molar adalah, nah, berarti kita harus cari orde dulu ya, Dik ya. Kita cari orde. Kita cari ordenya Y dulu yuk. Orde Y. Berarti kan kita pilih data yang konsentrasi X-nya sama. Berarti data 1 dan 2 toh. Kita bandingin yuk. Y1 banding Y2 kan setengah. Iya enggak? 0,1 banding 0,2 kan setengah. Pangkat orde sama dengan lajunya berapa laju. Hati-hati ya, ini diketahui waktu deh. Lah terus lajunya, laju sama waktu kan berbanding terbalik. Nah, jadi tinggal kita balik aja. Kalau waktunya 16, lajunya 1/16. Gitu.
Berarti laju 1 banding laju 2. 1/16 banding 1/8. Berarti setengah juga ya. Setengah pangkat orde ketemunya setengah. Maka ordenya Y1. Gitu. Sekarang kita cari ordenya X. Tapi kan nggak ada Y yang sama, Pak. Kalau nggak ada Y yang sama ya nggak masalah. Pilih aja data yang mau kita bandingkan. Misal data 1 dan 3 ya, misal ya. X1 banding X3 1/4. Tapi pangkat orde X yang kita cari. Y1 banding Y3, 1 banding 4 juga. Pangkat 1, karena Y-nya pangkat 1 ya, orde Y-nya 1. Laju 1 banding laju 3, 1/16 banding 1. Tetap 1/16 ya. Maka orde X-nya ketemu tadi. Ketemunya juga 1. Oke, ordenya sudah tahu ya. Nah, sekarang kita bisa mencari berapa laju saat X dan Y-nya masing-masing 0,2. Caranya gimana, Pak? Caranya, Pak? Gampang. Kita jadikan X dan Y 0,2 itu sebagai data keempat. Sebagai data keempat seperti ini, Dek. Terus kita banding-bandingkan lagi, Dek, caranya. Kita banding-bandingkan lagi. Cari laju keempat. Maka kita bandingkan data berapa ya? Misal data 1 dan 4 ya, Dek ya. Berarti X1 banding X4 setengah. Pangkat ordenya X1. Y1 banding Y4 juga setengah. Pangkat 1 juga. Lajunya 1/16 banding laju keempat. Maka laju 4-nya ketemu tadi. Laju data keempat ketemunya berapa ya? 1/16 dikali 4. 1/4. Nah, ini lajunya. Kalau kita jadikan waktu, ya tinggal kita balik aja toh, jadi 4/1. Maka jawabannya 4 menit. Cendol ya jawabannya ya. Oke. Jadi kita bisa mencari laju reaksi tanpa mencari nilai K. Caranya ya seperti ini tadi. Konsentrasi yang digunakan untuk mencari laju, kita jadikan data keempat. Kita jadikan salah satu data dalam tabel. Jadi nanti kita nggak perlu mencari nilai K. Nilai konstanta laju nggak perlu kita cari. Gitu ya. Oke, lanjut deh. 43. Pada suhu tertentu, pada ruang tertutup, tekanan totalnya 6,25 atmosfer. Terdapat dalam keadaan setimbang setengah mol gas SO2, setengah mol gas SO3, sama 1/4 mol gas O2. Berarti sudah diketahui kondisi setimbang ya, enak ya. Ada reaksi, terus yang ditanya Kp. Oke. Ini gampang sekali nih, kita nggak perlu pakai MRS lagi. Biasanya kan kita harus pakai MRS. Nah, ini sudah diketahui setimbang. SO3 sama SO2 masing-masing setengah mol, sama ya. O2-nya 1/4. Karena ditanya Kp, maka kita harus mencari tekanan masing-masing gas atau tekanan parsial, ya enggak? Cara mencarinya gimana? Misal kita mau mencari tekanannya SO3 ya. Tekanan SO3 sama dengan mol SO3 dibagi mol total. Mol totalnya kan 1,25. Dikali tekanan totalnya udah ada.
Berarti kan 2,5 atmosfer ya. Nah, ya udah dengan cara yang sama kita bisa mencari tekanannya SO2. Tapi kan itu SO2 molnya sama Pak dengan molnya SO3. Oh, kalau molnya sama berarti tekanannya sama, Dik. Nah, gampang Pak. Tekanannya O2, kita lihat molnya. Ini kan molnya O2, setengahnya dari molnya SO2. Berarti tekanannya juga setengahnya, Dik. Setengah dari 2,5 itu berapa? 1,25. Gitu kan? Dah, tinggal kita hajar pakai rumus Kp. Tekanan gas kanan pangkat koefisien dibagi tekanan gas kiri pangkat koefisien. Berarti 2,5 kuadrat dikali 1,25 dibagi 2,5 kuadrat. Coret-coret ya. Ketemunya 1,25. Maka jawabannya delta. Lanjut yuk, lanjut 44 ya. Ketahui KSP CdOH2 sekian. Jika pH suatu larutan garam CdCl2 sekian molar dinaikkan dengan menambah padatan NaOH, maka endapan CdOH2 akan terbentuk setelah pH lebih dari berapa? Suatu larutan supaya mengendap itu kan harus mengalami kondisi tepat jenuh, ya enggak? Larutan itu harus mengalami kondisi yang namanya tepat jenuh dulu, Dek. Baru deh setelah itu larutannya mengendap. Nah, kita harus tahu dulu nih, kondisi tepat jenuh itu tercapai ketika pH-nya berapa. Gitu. Tepat jenuh itu artinya siap-siap mau mengendap. Syaratnya apa? Syaratnya KSP sama dengan QSP. Nah, gitu ya. Sekarang kita cari berapa QSP dari CdOH2. CdOH2 itu kan terdiri dari Cd2 plus sama 2OH-. Ya enggak? Untuk mencari QSP caranya konsentrasi Cd2 plus pangkat koefisien kali konsentrasi OH- pangkat koefisien. Nah, karena QSP sama dengan KSP, berarti nilainya 25 kali 10 pangkat min 14 ya. CD2 plusnya dari mana, Pak? Ya dari CdCl2. Dari CdCl2 sama, Dek. 25 kali 10 pangkat min 5. OH-nya dari NaOH. Nanti yang bisa kita gunakan untuk mencari pH itu dari OH-. Coret-coret ya. Maka konsentrasi OH- kuadrat 10 pangkat min 9. Ya enggak? Nah, di akar konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 4,5. Jadikan POH 4,5. Jadikan pH 9,5. Oke. Ternyata supaya larutannya siap-siap mengendap atau istilah kerennya itu tepat jenuh, pH-nya harus 9,5. Jadi pada pH 9,5 itu larutannya baru siap-siap mau mengendap. Berarti akan terbentuk endapan kalau pH-nya setelah 9,5 tadi. Bisa 9,6, 9,7, 9,8 gitu kan. Ya udah, berarti yang penting di atas 9,5 endapan sudah terbentuk. Berarti akan dimulai pada setelah pH
10 ya, yang masuk akal ya. Kalau setelah 9 masuk akal nggak? Setelah 9 itu kan bisa 9,1, 9,2. Nah, 9,1 sama 9,2 sudah terbentuk endapan belum? Belum kan? Lah, wong siap-siap mau mengendap itu kalau pH-nya 9,5 kok. 9,2, 9,3, 9,4 ya belum ada endapan sama sekali. Jadi pH yang masuk akal 10 ya berarti ya. Setelah lebih dari 10, nah udah ada endapan. Oke, itu nomor 44. 45, atom karbon yang memiliki orbital hibrida sp3 terdapat pada molekul apa? sp3 itu kan terbentuk hibrida sp3 kalau jumlah ikatan ditambah PEB pusat totalnya berapa, Dik? Totalnya 4, ya enggak? Jumlah ikatan ditambah PEB pusat totalnya harus 4. Ya udah, tinggal kita cari aja. Jawabannya adalah etana. Nah, kita coba cek ya, benar nggak etana? C2H6. Masing-masing atom C punya berapa ikatan nih? Masing-masing atom C punya 2 gapat, 4 ikatan ya. Apakah atom karbon punya PEB pusat? Apakah punya PEB nih? Enggak punya. Ya kan elektron valensinya karbon cuma 4. Kepake semua, ya enggak ada PEB-nya dong. 4 tambah 0, 4. Ya udah, pasti sp3. Oke, lanjut ya, 46 ya. Wah, gampang nih 46 nih, gampang sekali. Dalam reaksi fisi, produk yang belum diketahui apa? Konsepnya kan gampang ya. Angka yang atas, kiri, dan kanan harus sama. Angka yang bawah, kiri, dan kanan juga harus sama. Ya toh? Nah, ini angka yang atas berapa nih jumlahnya nih? 235 tambah 1 kan 236. 236 itu didapat dari 139 ditambah 2 kali 1. Ditambah berapa lagi, gitu kan? 139 tambah 2. 141. Berarti ditambah 96. Ditambah 95. Nanti ketemunya 236, ya enggak? Oh, berarti di sini angka yang atas 95 nih. Antara B dan C. Terus angka yang bawah. Angka yang bawah kan totalnya 92 tambah 0 nih. 92 ya berarti ya. Didapat dari 53 ditambah 2 kali 0. Ditambah berapa lagi? 53 tambah 39 ya. Berarti angka yang bawah 39. Ya udah jawabannya bebek, ya enggak? Mantap ya. Mantap. 46 bebek. 47 pada reaksi asam nitrat tambah asam sulfat, asam nitrat sebagai basa. Ini kita selesaikan pakai teorinya Bronsted-Lowry. Masih ingat nggak? Jika benar HNO3 itu bersifat basa, maka HNO3 harus menerima H+. Harus menerima proton. H+ itu proton ya. Oke. Cara ngeceknya gimana, Pak? Perhatikan asam sulfat. Perhatikan asam sulfat.
Asam sulfat setelah reaksi jadi HSO4-. Apa yang terjadi dengan asam sulfat? Ternyata asam sulfatnya telah kehilangan H+. Kehilangan satu H+, lalu H+-nya itu diberikan kepada HNO3. Diberikan kepada lawan mainnya. Gitu kan? Karena H2SO4 memberikan H+, maka sifatnya asam ya. Otomatis HNO3 sifatnya basa. Oh, bentar Pak, ada yang aneh Pak. Apa yang aneh? Kalau HNO3 menerima H+, seharusnya HNO3 jadi H2NO3+ dong Pak. Kalau kita lihat di sebelah kanan nggak ada tuh H2NO3+. H2NO3+ itu pecah jadi NO2+ sama air. Ya. H2NO3+-nya tuh ada. Tapi cuman dalam bentuk NO2+ sama H2O. Coba kalau NO2+ kita gabungin sama H2O, kan nanti jadinya H2NO3+. Iya toh? Jadi benar-benar ya. Asam nitrat menerima H+. H+ itu ya proton, namanya proton. Berhubungan toh, karena pernyataan 2 menjelaskan pernyataan 1. Maka jawabannya alfa. Gitu ya. Hukum kesetimbangan untuk reaksi penguraian PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2 adalah seperti itu. Benar apa salah? Kalau reaksi penguraian PCl5, maka rumus mencari K seperti ini rumusnya. Benar atau salah? Salah. Kan kalau mencari nilai K, itu kan kanan dibagi kiri. Ini yang sebelah kiri PCl5. Kenapa kok ini PCl3? Salah toh. Itu mungkin typo, Pak. Ya nanti kalau kita anggap typo ya benar. Kita kan disuruh menilai benar atau salah. Nanti kalau semua soal sebab akibat kita anggap typo ya benar semua nanti. Seharusnya yang bawah itu konsentrasi PCl5 bukan PCl3. Berarti salah ya. PCl5 dan PCl3 bentuknya seperti ini. Oke, kita cek ya. Fosfor itu kan golongan 5A. Berarti elektron valensinya 5 ya. Kalau PCl5 kan berarti mengikat 5Cl. Nah, nanti seperti ini gambarnya. Ternyata PCl5 punya 5 ikatan, ya enggak? Ada PEB atom pusat enggak? Apakah fosfornya punya PEB? Tidak ada. 5 ikatan, 0 PEB pusat, berarti bentuknya bipiramida trigonal. Kalau PCl3, fosfor tadi punya 5 elektron valensi, tapi hanya mengikat 3Cl. Oh, berarti punya 3 ikatan. PEB atom pusatnya 1. 1 PEB pusat. Otomatis bentuknya apa? Piramida trigonal. Nah, benar ya berarti ya. Salah benar delta. Tuh. 49. Pada elektrolisis leburan NaCl, gas H2 akan terbentuk di katoda. Benar atau salah?
Salah. Loh, kenapa kok salah, Pak? Karena NaCl-nya leburan. Leburan kan nggak ada air. Maka reaksi di katoda siapa? Ya reduksi Na+. Tapi kan Na+, Na itu golongan 1A, Pak. Iya, golongan 1A. Tapi kalau leburan, dia akan reduksi toh, jadi logam natrium toh. Nah, mungkin beda ceritanya kalau NaCl-nya larutan, aquos. Nah, kalau aquos kan ada air. Air lebih mudah reduksi daripada golongan 1A. Nah, nanti yang reduksi air. Kalau aquos. Nah, gitu. Salah ya, harusnya akan terbentuk logam natrium di katoda. Sebab ion Na+ sangat sulit reduksi menjadi Na. Nah ini Na plusnya reduksi jadi Na bisa-bisa aja tuh. Nah, salah bener. Kok salah bener sih? Salah-salah. Kan harusnya mudah. Na+ mudah reduksi jadi logam Na. Eko, salah-salah ya, salah-salah. Buktinya kan di katoda bisa reduksi Na toh, bisa reduksi Na+. 50. Laju reaksi berbanding lurus dengan suhu. Makin panas, makin cepat. Berarti makin tinggi suhunya, makin cepat ya, bener ya. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik molekul semakin besar, sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Yo salah. Energi aktivasi itu jatahnya siapa? Jatahnya katalis. Ya. Menurunkan energi aktivasi itu jatahnya katalis. Lah terus teorinya yang benar gimana, Pak? Kalau suhunya naik, maka lajunya kok laju. Maka energi kinetik molekul-molekulnya semakin besar. Jadi molekul-molekulnya itu semakin cepat bergerak. Energi kinetik molekul semakin besar, semakin cepat bergerak. Kalau semakin cepat bergerak, maka molekul sering bertabrakan. Molekul sering bertabrakan. Nah, kalau molekulnya sering bertabrakan, ya udah laju reaksinya cepat. Nah, harusnya teorinya seperti ini ya. Berarti cendol. Oke, lanjut nomor 51 ya. Lanjut nomor 51. Jika 20 asam amino alanin terpolimerisasi kondensasi membentuk protein, maka pernyataan yang benar apa? Asam amino kan pembentuk protein ya. Nah, polimerisasinya itu namanya polimerisasi kondensasi. Kenapa kok disebut polimerisasi kondensasi? Karena ada gugus fungsi. Gugus fungsi NH2, gugus fungsi OH. Itu pasti nanti polimerisasinya kondensasi deh. Nah, rumusnya tuh gini rumusnya. Kalau kita punya monomer, monomer kan bagian terkecil dari suatu polimer ya, sebanyak N, lalu bergabung, akan terbentuk satu polimer dan akan melepaskan air. Ya enggak? Air yang dilepaskan itu sebanyak N-1.
Jadi misal kalau monomernya itu 20 asam amino, maka proteinnya itu 1, airnya 19. Berarti pernyataan 1 salah. Gitu ya. Alanin bersifat optis aktif. Optis aktif itu kan kalau ada C chiral. C yang mengikat 4 hal yang berbeda. Iya enggak? Perhatikan C yang tengah-tengah. C yang tengah-tengah kan atas, kanan, bawah, kiri. 4-4-nya beda semua yang diikat. Berarti C chiral. Kalau C chiral bersifat optis aktif. Benar. Akan dihasilkan protein dengan berat 1780. Caranya gimana? 1 asam amino alanin 89. Kalau ada 20 berapa? 1780. Air itu kan 18. 19 kali 18 berapa? Belakangnya angka 2. 342 ya. Berarti proteinnya berapa? 342 ditambah berapa? Ketemu 1780. Berarti proteinnya 1438 ya, Dek ya. Nah, harusnya protein beratnya 1438. Salah. Terbentuk protein yang dapat diuji dengan reagen biuret. Benar ya, nanti kan menghasilkan warna biru, ya toh? Biuret kan untuk menguji protein. Berarti 2 dan 4 cendol. Lima dua. Pada baterai mobil, arus listrik dihasilkan dari reaksi redoks. Pernyataan yang benar mengenai baterai mobil. Aki mobil ya, pernah lihat ya aki mobil. PbO2 sebagai katoda. Benar ya? Katoda kan mengalami reduksi. Biloxnya Pb pada PbO2 kan plus 4. Artinya kalau disuruh reduksi masih bisa toh. Disuruh turun biloxnya kan masih bisa. Plus 4, jadi plus 2, jadi 0. Kan gitu. Makanya PbO2 itu bisa digunakan sebagai katoda. Ingat, di katoda kan terjadi reduksi toh. Besarnya arus tergantung pada luas area elektroda. Jadi kalau elektrodanya itu habis, terutama anoda ya. Terutama anoda. Jadi kalau anodanya habis, ya berarti sudah nggak ada arus listrik yang dihasilkan. Nah kalau elektroda atau anodanya itu masih ada, masih banyak, ya tentu arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Nah, maka pernyataan 2 ini juga benar. PbO sebagai anoda, benar ya. Lagi pula biloxnya Pb pada PbO berapa? Plus 2. Masih bisa dioksidasi toh? Masih bisa dioksidasi jadi plus 4. Kalau masih bisa dioksidasi itu ya bisa jadi anoda. Bisa sebagai anoda. Nah, gitu. Asam sulfat sebagai elektrolit benar. Jadi cairan yang ada di aki itu asam sulfat ya. Jadi kalau misal ada aki bekas yang masih ada cairannya, itu jangan coba-coba dipegang cairannya. Nanti bisa membuat tangannya lepas, Pak. Enggak.
Ya, nanti gatel-gatel aja sih. Karena asam sulfatnya bukan asam sulfat pekat. Asam sulfatnya konsentrasi rendah. Tapi kalau terkena tubuh ya rasanya gatel, gatel agak panas. Gitu. Oke, berarti benar semua ya. Benar semua itu berarti eko. 53. Jika ke dalam 100 mili NH3 ditambah 100 mili asam sulfat, maka pernyataan yang benar adalah pH larutan sebelum ditambah asam adalah 3 min log 2. Berarti ini pH-nya NH3 ya maksudnya ya. NH3 kan basa lemah. Berarti untuk mencari OH min gimana caranya? Akar KB dikali MB. Nah, 2 kali 10 pangkat min 3 toh? Maka POH-nya 3 min log 2. pH-nya 11 plus log 2. Harusnya 11 plus log 2. Salah. Campuran tersebut adalah penyangga. Wah, ini harus kita reaksikan pakai teknik pamungkas kita. Teknik to the bone. Pamungkas. NH3 tambah asam sulfat. Jadinya kan NH42SO4 ya. Nah, pakai MRS. Teknik pamungkas kita kan MRS. NH3 20 milimol. Asam sulfatnya 10 milimol. Siapa yang habis? Ya semuanya habis. Loh kok bisa Pak? 20 untuk 2 sama 10 untuk 1. Kan sama besar. Kalau molnya sama besar ya semuanya habis. Gitu loh. Kalau semuanya habis kita pakai konsep apa? Hidrolisis. Salah ya? Konsentrasi garam yang terjadi adalah 0,2 molar. Garamnya kan NH42SO4 ya, koefisien 1 ya. Berarti 10 milimol. Konsentrasi amonium sulfatnya kita hitung. Milimol dibagi mililiter. Mililiternya campuran. Ya kan dicampur. 100 tambah 100. 200. Harusnya 0,05. Salah lagi. Campuran tersebut pH-nya kurang dari 7. Hidrolisis itu kan kita berbicara pH garam. Nah ini garamnya garam apa? Basanya lemah, asamnya kuat. Oh, garamnya asam. Karena pH garam selalu mengikuti yang kuat. Kalau yang kuat asamnya ya garam asam. Kalau garam asam kan pH-nya kurang dari 7 loh. Ya udah, jawabannya delta 4 saja. Lima 4, di antara senyawa alkohol berikut yang dapat dioksidasi jadi keton. Alkohol apa yang dapat dioksidasi jadi keton? Alkohol sekunder, ya enggak? Berarti harus digambar ini. 2-metil 1-butanol. Kalau gambar itu dari nama belakang ya. Kalau gambar itu dari nama belakang. Butanol, C-nya 4. Buta kan C-nya 4. Di C nomor 1 ada ol, ada OH. Nah, terus di C nomor 2 ada metil. Apakah ini alkohol sekunder? Bukan, ini alkohol primer. Wow, kenapa Pak? Karena OH terikat di C primer.
C primer itu adalah C yang hanya mengikat satu C yang lain. C yang mengikat OH hanya mengikat satu C yang ada di sebelah kanannya. Makanya C-nya disebut C primer. Kalau di atom C primer ada OH, maka disebut alkohol primer. Gitu. Yang kedua, propanol. Propa itu C-nya 3, di C nomor 1 ada OH, di C nomor 2 ada metil. Metilnya ada 2 lagi. Nah, C yang mengikat OH hanya mengikat satu C di sebelah kanannya. Berarti C primer. Ada OH di C primer. Alkohol primer. 3 jelas salah ya, 3 ya. 3 metil 1 butanol. C-nya 4. Ada OH di C nomor 1. Ada metil di C nomor 3. Ini pun juga alkohol primer toh. Sikloheksanol. Berarti bentuknya siklo, tertutup. Heksa itu C-nya 6. Nah, ada OH di sini. Nah, ini alkohol sekunder ya. Loh, kenapa, Pak? Kenapa? Karena C yang mengikat OH, mengikat C yang lain. Mengikat 2 C lain di sebelah kiri dan sebelah kanan. C yang mengikat OH juga mengikat 2 C yang lain. Namanya alkohol sekunder. Nanti kalau dioksidasi jadi keton. Kalau alkohol primer dioksidasi jadi apa? Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid. Ya enggak? Jadi aldehid toh. Kalau alkohol sekunder ya jadinya keton. Terakhir, jika atom dari unsur Y dapat membentuk ion Y2+, maka pernyataan yang benar untuk unsur Y adalah, itu kan unsurnya dapat membentuk ion positif, ya toh? Unsur yang dapat membentuk ion positif, apalagi positifnya positif 2 ya, positif 2. Maka unsurnya itu kemungkinan berasal dari golongan 2A, kemungkinan berasal dari golongan transisi. Golongan transisi kan plusnya banyak, ada plus 1, plus 2, plus 3, ya kan? Kalau golongan 2A kan pasti plus 2. Nah, makanya kemungkinannya kan golongan 2A atau golongan B. Nah, golongan 2A sama golongan B kan semuanya logam. Kalau logam berarti dapat membentuk oksida logam. Dapat bergabung dengan oksigen membentuk oksida logam. Termasuk logam golongan 2. Golongan 2 itu maksudnya golongan 2A ya. Nama lain golongan 2A kan golongan 2. Atau logam transisi benar. Dapat membentuk ikatan ionik ya jelas benar. Kan ion positif. Nanti tinggal dikasih ion negatif, ikatannya ionik. Mudah larut dalam air. Apakah semua logam itu pasti larut dalam air? Kalau logamnya golongan 1A, golongan 2A, larut dalam air ya. Kecuali kalau 2A itu Be sama Mg. Tapi kalau golongan transisi, kan tadi kemungkinannya golongan transisi juga tuh. Golongan transisi kan susah larut dalam air. Berarti belum tentu ya, belum tentu dia itu larut dalam air. Kan kalau golongan transisi itu sifatnya susah larut dalam air. Maka jawabannya alfa 1, 2, 3. Gitu ya.